Antifon pembuka. Kitab suci hendaknya kau baca senantiasa dan kau renungkan siang malam. Peliharalah dan laksanakanlah segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, maka jalan hidupmu akan lurus dan sabda Tuhan akan kau pahami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Hari-hari hidup kita di bulan September kita tutup hari ini. Hari ini pula kita menutup bulan Kitab Suci Nasional yang ditandai dengan peringatan Santo Hieronymus. Dia adalah seorang imam dan pujangga gereja yang meninggal pada 30 September 420. Hari ini genap 1600 atau 16 abad kematiannya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus imamu telah kau tanamkan cinta mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Ayub. Aku berkata kepada Bildad sahabatnya, sungguh, aku tahu bahwa beginilah adanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jika ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, yang menjungkir balikannya dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Seorang diri ia membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan tegar yang terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya, apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia, malah aku harus memohon belas kasih kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan.
Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Adakah Engkau melakukan keajaiban di hadapan orang-orang mati? Masakan jenazah mereka bangkit untuk bersyukur kepadamu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri kealpaan? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa, ya Tuhan, Kau buang aku? Mengapa Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah Aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kalau kita membuka kitab suci, perikop Injil hari ini diberi judul "Hal Mengikut Yesus". Bahwa mengikut Yesus itu tidak dibangkitkan oleh keinginan manusia belaka. Mengikut Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa, dikaruniakan kepada orang-orang tertentu yang dikehendakinya. Saudara, hal ini dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 65.
Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau de facto Anda dan saya sudah mengikut Yesus, itu karena Bapa mengaruniakannya kepada Anda dan saya. Kita diberi karunia, panggilan untuk mengikut Yesus. Kalau demikian, saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan? Pertama, selalu bersyukur kepada Bapa, karena Dia telah mengaruniakan panggilan kepada kita untuk mengikut Yesus. Tidak semua orang di dunia ini dikaruniai panggilan untuk mengikut Yesus. Maka kita yang dikaruniai senantiasa mensyukurinya dalam hari-hari hidup kita. Dan yang kedua, kita berusaha untuk selalu hidup di dalam Kristus Yesus. Seperti dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, bab 2, ayat 6 dan 7 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lalu ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Lalu bagaimana saudara-saudari hidup dibangun di atas Kristus Yesus? Caranya yakni dengan mengenal Yesus dan Injilnya. Dengan membaca Injil, kita akan mengenal Yesus. Dan kita akan mengikuti dengan sukacita pribadi yang kita kenal secara pribadi. Oleh karena itu Santo Hieronymus mengatakan, barang siapa tidak mengenal Injil, dia tidak mengenal Yesus. Maka mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita terus-menerus membaca kitab suci, membaca Injil dan merenungkannya, agar kita semakin mengenal Yesus, pribadi yang kita ikuti, Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bulan kitab suci nasional berakhir hari ini, tetapi semangat membaca kitab suci jangan berakhir hari ini. Tuhan memberkati.